The Benefit of Alternative Energy dipimpin oleh Alvina Aulia Gustia Winda. Dipersilakan. Kelompok 5 siap? Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. The Honorable Abu Ya Junaidi Imran, the Honorable the Headmaster of SMP Rotatul Mustafa, the Honorable the Teacher of SMP Rotatul Mustafa, and all my beloved friends. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this special event without any obstacle. Praise and salutation upon your Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light from the darkness in this life. Let me introduce myself. My name is Eliza Nur Aini as the moderator. Let me introduce my member. Number 1 is Alvina Aulia as the explainer. Number 2 is Kuni Khairul Hawa as the explainer. And now Lisifa and Safina and Fina Nikmatul Lailiyah and Leviana, Salma Arafatul, Nihayatu Sofia, Sania Farun, Zaratun Nasa, Siti Fauzia, Diva Anggi, and Mirza Akilatun Nisa. Okay, I invite Sister Alvina Aulia to present her work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eliza Nur Aini atas tempat dan waktu yang dipersilakan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami dengan judul The Benefit of Alternative Energy. Di sini kami mengambil judul tersebut menyesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu Go Green. Menurut kami arti Go Green di sini adalah penghijauan. Jadi kami membuat karya ini dari barang-barang bekas seperti kardus bekas, botol plastik bekas, dan kantong plastik bekas. Di sini kami juga menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Tujuan pembuatan karya ini menggunakan prinsip 3R yaitu mengingatkan kembali pada seluruh santri atau siswa SMP Rotatul Mustafa serta Bapak Ibu guru bahwa tidak semua sampah itu harus langsung dibuang. Kebanyakan sampah bisa dimanfaatkan kembali. Seperti yang kita lihat pada karya kita ini. Langsung saja. Pertama di sini ada PLTA. Kami membuat PLTA ini bukan di pedesaan tetapi di perkotaan. Mengapa? Karena menurut kami PLTA tidak hanya digunakan untuk desa yang kekurangan listrik. Namun mungkin setelah ini bisa di perkotaan menggunakan PLTA atau bendungan yang besar untuk mengaliri listrik ke seluruh perkotaan. Karena hal tersebut dapat menghemat sumber daya yang ada. Selain itu mungkin akan memperindah dan
membuat kota semakin bersih karena mengurangi polusi dan limbah. Untuk selanjutnya, mengapa kita memilih perkotaan? Karena di sini kita mengingatkan kembali bahwa kita itu harus menjaga kerukunan antar tetangga. Di sini terdapat orang-orangan yang sedang berinteraksi antar sesama mereka. Mungkin mereka berbeda agama, mungkin berbeda suku, namun setiap orang harus berusaha menghormati, toleransi, sopan santun kepada sesama umat manusia. Mungkin di pedesaan rukun tetangga itu sangat dijunjung tinggi, namun di perkotaan belum tentu. Maka dari itu kita membuat perkotaan mengingatkan kembali kepada seluruh santri yang melihat karya ini, Bapak Ibu guru ataupun orang lain yang melihat karya ini, semoga kita tetap bisa menjaga kerukunan antar tetangga, sopan santun, toleransi dan saling menghormati. Namun mungkin saat ingin menjalin tali silaturahmi, kita mungkin terbatas alat komunikasi. Mungkin kita berada di desa, mungkin kekurangan ponsel. Di sini kita membuat miniatur wartel untuk menyiapkan apabila ada warga yang mungkin ekonominya rendah sehingga bisa menghubungi keluarga yang ada di kota menggunakan wartel atau mungkin sebaliknya. Namun di era globalisasi tidak dipungkiri semua manusia memiliki handphone pribadi masing-masing. Namun fungsi handphone tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, salah satunya digunakan untuk kegiatan jual beli atau perdagangan secara online. Di sini kita tidak membuat miniatur handphone, namun kita membuat miniatur warung, gerobak kaki lima, dan toko-toko lainnya. Dengan tujuan kita mengingatkan kembali bahwa perdagangan tidak hanya bisa dilakukan secara online, namun bisa dengan dua cara, secara langsung dan virtual. Untuk secara langsung mungkin kita bisa datang ke toko, membeli di toko, dan lain-lain. Untuk perdagangan mungkin sangat berhubungan dengan laba atau rugi. Jadi kita sebagai penjual harus pintar-pintar menghitung laba, menghitung penghasilan, menghitung pemasukan dan lain-lain. Jadi di sini kita membuat miniatur perpustakaan dengan tujuan mengedukasi para siswa untuk selalu giat belajar, mungkin membaca ataupun yang lainnya, menonton video edukasi atau lain-lain, sehingga kita semua memiliki ilmu yang tidak terbatas. Mungkin untuk kita dewasa kelak, untuk sampai tua kelak, untuk cucu-cucu kita lagi. Untuk menghitung laba atau rugi, kemungkinan bisa dilihat pada PowerPoint yang telah kita buat. Di situ sudah tertera rumus laba atau keuntungan dan rugi. Jadi adik-adik semua bisa kembali belajar bagaimana menghitung rumus keuntungan, rumus rugi, dan lain-lain. Namun ada satu cara yang membuat kita selalu untung dan semoga selalu untung, yaitu memperbaiki kemasan produk. Dengan cara memperindah kemasan, memperbaiki kemasan dengan kebersihan, mungkin kerapian, ataupun keindahan yang lain-lain agar pembeli tetap tertarik dengan produk kita dan produk kita tetap terjual secara laris. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya Kuni Korel Hawa. Matur nuwun saking Alvina Aulia sampun saged kawula nglanjutaken presentasi menika. Salah swiji tuludhanipun ngresok-resikan kemasan kersanipun pamundhut saged kegeret kaliyan produk ingkang kita sedaya pekenaken. Kajawi kersanipun pamundhut saged kegeret ngresok-resikan produk ugi badhe nyiptakaken produk dhaharan ingkang sehat, steril ugi higienis. Kajawi ngresok-resikan produk kita sedaya ugi kedah ngresok-resikan lingkungan sekitar ingkang kita sedaya ginakaken kagem ngarem. Amargi ngresok-resikan sekaguman saking kapitadosan. Boten cekap lingkungan ingkang resik, kita sedaya ugi kedah ngresok-resikan salira piyambak kaliyan upakara siram kaping pindho sadinten dhahar ingkang waluya. Kajawi punika kita sedaya kedah numindakaken olahraga sapukara rutin kaliyan numindakaken jogging, bersepeda lan sapununggalipun. Kesanipun kasasaran ugi kebugaran tetep kaleksa. Lebet karya menika kita sedaya ngutamikaken karesikan, kerapian, kesaen. Tuladhanipun kita sedaya ngginakaken teknik lukis ngarem meraos.
Cekap sematan atur kawula wangsulaken dhateng moderator. Thanks all from us. If there is a wrong word, we apologize profusely. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin bertanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi judulnya apa ya? Bisa diulang? The benefit of alternative energy. Artinya tadi apa? Pemanfaatan energi alternatif. Oke, salah satunya memanfaatkan limbah ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa limbah termasuk kardus untuk membuat miniatur, betul? Ya. Oke, yang saya tanyakan di sini adalah miniatur kardus itu pada bagian apa saja yang di situ menggunakan kardus? Hampir semua. Hampir semua. Kalau saya mau bertanya berapa sentimeter persegi yang dibutuhkan untuk membuat miniatur ini, bisa ya? Coba sampai diskusikan kira-kira berapa sentimeter persegi dari setiap miniatur yang terbuat dari kardus yang kalian buat. Mungkin secara gambaran saja, diperoleh dari mana saja proses dalam mendapatkan ukuran tersebut. Silahkan didiskusikan. Online yang YouTube, ukuran rata-rata rumah 10 kali 15, memiliki panjang 10 dan lebar 15 dan memiliki tinggi 20. Benar. Masa aku tingginya Kami mendapat inspirasi membuat miniatur rumah dan mendapatkan ukuran-ukuran ini berasal dari mungkin internet. Karena kan ini pengerjaannya di rumah. Jadi kita mencari di internet dan rata-rata ukuran dari rumah ini memiliki panjang 15, lebar 10 dan tinggi 20 cm. Oke. Selanjutnya, coba sampean sebutkan bangun apa saja yang sampean buat dalam miniatur itu. Waktu tinggal 3 menit lagi. Mohon maaf Bu, maksudnya bangun ruangnya apa bangunannya? Iya, betul. Bangun ruang. Iya. Di sini terdapat bangun ruang persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Oke, terima kasih. Sampun, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pengen tahu kira-kira menurut kalian kelebihan dari karya kalian itu apa? Coba. Kelebihannya pada PLTA yang sebenarnya dapat mengaliri listrik, tapi sayangnya airnya nggak mencukupi. Oke, jadi sebenarnya ada PLTA untuk mengaliri listrik, tapi airnya nggak ada, itu listriknya tetap nyala, gimana itu? Nyala tapi enggak padam. Itu kan kincirnya tetap bergerak Bu, walaupun airnya sedikit, jadi lampunya itu nggak bisa terang. Ya.
Satu pertanyaan lagi ya. Kira-kira dari hasil karya kalian ini memiliki nilai ekonomis atau tidak? Sangat ekonomis karena ini kami sangat memanfaatkan barang bekas. Gini, maksud saya begini, seandainya kalian memasarkan hasil karya kalian ini, kira-kira kalian memasarkan dengan harga sekitar berapa, terus alasannya apa? Mungkin memasarkan dengan harga yang cukup murah karena ini terbuat dari barang bekas dan kita itu cukup mencari bukan membeli dari produsen. Jadi selama proses produksi karya kalian ini nggak ada yang beli sama sekali? Ada, tapi kebanyakan menggunakan barang bekas kardus dan plastik. Oh ya, sudah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Dari pemateri cukup? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5 dengan judul The Benefit of Alternative Energy.